raja, ya kita harus memegang mandat seperti memandat Allah untuk memerintah dan membuat peraturan dalam rumah tangga. Itu menjadi raja. Jadi kita harus tentukan aturan di dalam rumah tangga itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Anak harus mengikuti. Kita harus menjadi raja seperti itu. Karena anak-anak itu harus menghormati kita. Jadi jangan biarkan mereka yang membuat aturan sendiri. Tapi kita harus membuat aturan dalam rumah tangga. Maka kita harus menjadi raja di dalam rumah tangga itu. Yang kedua apa? Kita harus menjadi imam, yaitu memimpin membawa keluarga dalam beribadah kepada Tuhan. Jadi bawa itu anak keluarga kita untuk hidup itu takut kepada Tuhan. Dan banyak kali ini tidak dilakukan. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa dia itu harus menjadi raja di dalam rumah tangga, harus menjadi imam, membawa keluarganya itu untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kenyataannya banyak orang tua yang terlalu sibuk sehingga mereka tidak menggembalakan keluarganya, bahkan tidak membawa anak-anaknya itu untuk hidup takut akan Tuhan. Dan yang berikutnya apa? Orang tua itu harus menjadi nabi. Jadi menyampaikan firman Tuhan dalam keluarga, menegur dan memberikan nasihat. Kapan Pak kita harus memberikan nasihat, menegur pada anak? Saya kasih tahu Bapak Ibu, biarpun anakmu itu sudah dewasa, bahkan sudah berumah tangga, engkau boleh menegur, tapi engkau tidak boleh intervensi kalau mereka sudah berumah tangga. Kalau mereka memang melakukan hal-hal yang salah, sebagai orang tua tegur dia, biarpun dia sudah berumah tangga. Tapi di dalam urusan rumah tangga, orang tua tidak boleh intervensi. Juga di dalam hal mendidik anak yang seperti saya katakan tadi, di dalam satu rumah tangga itu harus ada satu program untuk kakek dan nenek yang dititipi oleh anak-anak itu cucu. Tanya kepada anakmu aturannya itu gimana. Jangan kau memiliki aturan sendiri. Karena banyak kali apa? Anak yang sudah dididik oleh kakek dan neneknya, kemudian kembali ke orang tuanya, itu susah untuk diatur. Karena apa? Kakek dan neneknya dulu itu ketika mendidik anaknya, itu begitu kerasnya, begitu disiplinnya, tapi ketika dia mendidik cucunya, itu begitu lembutnya. Itu yang banyak saya lihat. Akhirnya apa? Anaknya yang jadi kewalahan ketika anak ini sudah mulai dewasa. Dikembalikan kepada orang tuanya kesulitan. Karena apa? Karena sejak kecil dididik oleh kakek neneknya terlalu dimanja. Itu problematisnya seperti ini. Maka itu jangan enak-enak. Enak ya jadi pengantin baru terus. Anak-anak dititipkan pada orang tua. Tapi engkau akan menyesal di kemudian hari ketika anakmu tidak bisa dididik. Karena apa? Aturannya sudah beda. Jadi kita harus berani seperti Nabi, menegur anak kita. Sekali lagi saya katakan, anak itu biarpun sudah dewasa, kita harus berani menegur dia kalau memang salah. Tapi kalau mereka sudah berumah tangga, kita tidak boleh, orang tua tidak boleh intervensi. Ya. Rumah tangga ini dirimu terus dipelotoi terus, jangan seperti itu. Tapi kalau mereka hidupnya memang sudah menyimpang daripada firman Tuhan, sebagai orang tua bisa mengingatkan dia, menegur dia. Yang keempat itu apa? Orang tua menjadi sahabat. Jadi terimalah curhatan daripada anak-anakmu itu. Jangan katakan apa, sudahlah, kamu ngomong sama mamamu aja, kamu ngomong sama papamu aja. Saya lagi capek, jangan seperti itu. Curhatan anak-anakmu itu terima. Bahkan pertanyaan-pertanyaan mungkin itu belum waktunya sekalipun, bagaimana kau harus menjelaskan supaya apa? Tidak salah. Banyak kali orang tua tidak mau memberikan jawaban, sehingga anak-anak itu mencari jawaban kemana? Kepada temannya. Mencari jawaban di mana? Di media sosial. Padahal itu tidak selalu benar. Dan akhirnya itu diyakini menjadi suatu kebenaran,
dan dia lakukan, itu udah jadi masalah Bapak Ibu. Karena apa? Orang tua tidak mau menjadi sahabat. Biar kita menjadi orang tua yang mau mendengar. Biarpun kita pulang kerja, capek kerja, ada pelukan dari orang tua. Kalau mereka itu mau menceritakan, terima aja. Saya katakan pada anak-anak saya, apa aja yang kamu mau tanyakan pada papi, silakan. Ketika dia masih SMP pun, kalau misalkan dia mau tanya masalah pacaran, silakan tanya, enggak masalah. Saya akan memberikan penjelasan seperti itu. Jangan katakan apa itu tabu, masih belum seperti itu. Jangan sampai informasi yang kita berikan itu kalah dengan informasi yang diberikan teman maupun media sosial. Kalau kebetulan yang diberikan informasinya itu baik, itu masih beruntung. Kalau informasinya tidak bagus, jadi perilaku anak-anak kita itu jadi tidak bagus.